Nomor 2. Struktur teks debat yang tepat adalah A. Pengantar, argumen, simpulan. B. Pengantar, argumen, penutup. C. Pengantar, isi, simpulan. D. Pembukaan, argumen, simpulan. E. Pembukaan, argumen, saran. Jawaban yang benar adalah D, karena struktur teks debat terdiri dari pembukaan, perkenalan isu atau topik, argumen, pro dan kontra, dan simpulan, penutup dari kesimpulan perdebatan. Nomor 4. Isu yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah A. Sejauh mana Indonesia berkembang. B. Apakah Indonesia sudah maju. C. Apakah rakyat Indonesia sudah maju. D. Sejauh mana kemajuan Indonesia. E. Peran pemerintah dalam kesejahteraan rakyat. Jawaban yang benar adalah D. Isu debat biasanya disusun dalam bentuk pernyataan terbuka yang bisa diperdebatkan. Sejauh mana kemajuan Indonesia bersifat luas dan dapat dibahas dari berbagai sisi, ekonomi, sosial, politik. Nomor 6. Kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba disebut A. Kalimat kompleks. D. Pilihan kata. B. Kata rujukan. E. Makna kata. C. Kata penghubung. Jawaban yang benar adalah A. Kalimat kompleks terdiri dari dua klausa atau lebih, masing-masing terdiri dari kata verba atau kata kerja. Nomor 8. Kata yang dicetak miring merupakan contoh A. Kalimat kompleks. B. Kalimat simpleks. C. Kata rujukan. D. Konjungsi. E. Diksi atau pilihan kata. Jawaban yang benar adalah E. Jika saat ini mengacu pada penekanan pemilihan kata tertentu, kata dalam puisi misalnya, maka itu disebut diksi atau pilihan kata yang tepat sesuai makna dan konteks. Nomor 10. Cermati pernyataan berikut. Menurut saya, ekskul pencinta alam dapat membuat karakter murid menjadi disiplin dan juga melatih kekuatan fisik, psikis, serta keuletan mereka, dan itu sangat diperlukan di dunia kerja. Kata penghubung atau konjungsi yang terdapat pada pernyataan tersebut adalah A. Menjadi. B. Dan. C. Maupun. D. Juga. E. Di. Jawaban yang benar adalah B. Kata dan adalah konjungsi kata penghubung yang menggabungkan kata atau frasa dalam kalimat. Nomor 12. Cermati langkah-langkah debat berikut. 1. Membuat komitmen. 2. Memberi keputusan. 3. Membuka tawaran. 4. Mengenal kelemahan dan kelebihan diri. 5. Menetapkan tujuan, sasaran, dan prioritas. Urutan langkah yang tepat untuk pelaksanaan debat adalah A. 2, 3, 4, 5, 1. B. 2, 5, 3, 4, 1. C. 3, 1, 2, 4, 5. D. 5, 3, 1, 2, 4. E. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah E. Ini mencerminkan alur logis dari persiapan menuju pelaksanaan dan hasil debat. Nomor 14. Struktur teks biografi yang tepat adalah A. Orientasi, reorientasi, regenerasi. B. Orientasi, peristiwa, regenerasi. C. Orientasi, peristiwa, reorientasi. D. Orientasi, masalah, reorientasi. E. Orientasi, peristiwa, reorientasi. Jawaban yang benar adalah C. Orientasi, pengenalan tokoh. Peristiwa, rangkaian kejadian yang dialami tokoh. Reorientasi, penutup atau pendapat penulis terhadap tokoh. 1. W. Serendra, bernama asli Willibrordus Surandra Brotrorendra, lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. 2. Serendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada, lalu mendapatkan beasiswa melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, tahun 1964 sampai 1967. Nomor 16. Analisis waktu dan tempat pada teks tersebut ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 2 dan 4, D. 3 dan 4, E. 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah A. Keduanya memiliki unsur waktu dan tempat. Nomor 18. Tokoh pada biografi R.A. Kartini tersebut tergolong pahlawan di bidang A. Keagamaan, B. Pendidikan, C. Militer, D. Sastra, E. Musik. Jawaban yang benar adalah B. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi dan pendidikan perempuan Indonesia. Nomor 20. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah A. Raden Ajeng Kartini Ajeng. Nomor 20. Pernyataan berikut yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah A. Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April
1789. B. Salah satu hal yang diwariskan dari keluarganya kepada Kartini adalah kekayaan. C. Kartini bercita-cita ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di daerahnya. D. Yang tidak mengizinkan Kartini untuk melanjutkan sekolah adalah ayahnya. E. Kartini pernah sekolah hingga pendidikan menengah. Jawaban yang benar adalah D. Terdapat kalimat dalam teks, sayangnya ayahnya tidak memberikan izin Kartini untuk melanjutkan sekolah. Nomor 22. Langkah awal dalam menyusun teks biografi adalah A. Menulis draft, B. Mencari referensi, C. Memilih referensi, D. Mengembangkan tulisan, E. Mengirim ke penerbit. Jawaban yang benar adalah B. Sebelum menulis biografi, penulis harus mengumpulkan informasi akurat tentang tokoh yang ditulis. Nomor 24. Amanat yang ingin disampaikan dari puisi tersebut adalah A. Menciptakan puisi seperti membalikkan cangkang kura-kura dan menjangkau buah di ujung ranting. B. Energi yang kita miliki dapat digunakan untuk menciptakan puisi. C. Meski sulit, jangan mudah putus asa ketika menciptakan puisi. D. Kita tak akan pernah mampu menciptakan puisi yang sempurna karena kesalahan akan selalu ada. E. Perlu upaya sungguh-sungguh ketika menciptakan sebuah puisi. Jawaban yang benar adalah E. Puisi menggambarkan bahwa membuat puisi itu sulit, perlu usaha dan ketekunan. Meski seseorang mampu merangkai kata, belum tentu puisinya berhasil secara makna. Nomor 26. Arti dari kata terjuntai dalam puisi tersebut adalah A. Terjatuh, B. Tergantung, C. Terayun-ayun, D. Terpasang, E. Terpana. Jawaban yang benar adalah B. Kata terjuntai berarti menggantung ke bawah, seperti buah atau tali. Dalam konteks puisi, buah masiri yang terjuntai menunjukkan bahwa buah tergantung di ujung ranting. Nomor 28. Cermati pantun berikut. Bapak tani menanam tebu, pembeli datang bertanya hari. Titik. Isi yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Waktu kecil kita ditimang, ayah ibu harus disayang. B. Wahai anaknya hormati ibu, karena ibu jalan ke surga. C. Coba lihat anak durhaka, hingga hidupnya tersiksa. D. Turuti perintah orang tua, tiap sholat tak lupa berdoa. E. Mana mungkin hidup bahagia jika pada orang tua tidak hormat. Jawaban yang benar adalah E. Sisi sudah cocok dengan irama dan tema. Isi pantun memberikan sebuah nasihat sesuai isi pantun tradisional. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan 30. Wahai ananda, dengarlah pesan, pakai olehmu sifat anak jantan, bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul pantang dielakkan. Nomor 30. Isi atau pesan dalam puisi lama tersebut adalah tentang A. Pendidikan, B. Agama, C. Percintaan, D. Persahabatan, E. Nasihat. Jawaban yang benar adalah E. Puisi tersebut berisi wejangan atau ajaran hidup kepada anak tentang tanggung jawab dan keberanian yang merupakan ciri khas puisi nasihat dalam puisi lama. Cinta dalam setengah blues. Cinta, katamu adalah tangga nada, dan kau pun mulai menyusun not buta. Kudengar piano itu berdenting jari. Ada suara saksofon monoton. Mungkin kau tak mengerti. Cinta bukan partitur biasa, tak bisa dimainkan dari la lalu berhenti sebelum si. Nomor 32. Tema yang tepat untuk puisi tersebut adalah A. Kasih sayang, B. Cinta, C. Musik, D. Persahabatan, E. Perjuangan. Jawaban yang benar adalah B. Judul dan isi puisi membahas cinta. Meskipun menggunakan metafora musik, musik di sini hanyalah simbol untuk menggambarkan ketidaksempurnaan cinta. Tabah dahan. Dia saksikan embun yang tadi pagi singgah diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum, lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak dia lebih tabah jadi kayu bakar. Nomor 34. Makna luruh pada puisi tersebut adalah A. Hilang, B. Mati, C. Gugur, D. Kering, E. Pupus. Jawaban yang benar adalah C. Kata luruh dalam puisi sering digunakan untuk menggambarkan daun atau bunga yang jatuh. Sinonimnya adalah gugur. Judul buku: Mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya. Pengarang Desi Wanda. Penyunting Malodin Sitanggang. Penerbit Cerdas Sehat. Tahun terbit 2011. Cetakan pertama Juni 2011. Tebal buku 75 halaman. ISBN 978 602 98578 7
kosong. Nomor 36. Berdasarkan cirinya, buku tersebut membahas di bidang A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pembangunan, D. Kemanusiaan, E. Kebudayaan. Jawaban yang benar adalah A. Buku tersebut membahas tentang cara mengamati dan membangun karakter anak, yang merupakan bagian dari pendidikan karakter. Nomor 38. Cuplikan resensi tersebut mengungkapkan tentang A. Keunggulan buku, B. Kelemahan buku, C. Simpulan, D. Garis besar isi buku, E. Harga buku. Jawaban yang benar adalah D. Cuplikan membahas isi buku pada bab akhir mengenai hama dan perawatan tanaman. Ini adalah bagian dari isi dalam struktur resensi. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40 sampai 42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara jain tungau, ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. Nomor 40. Paragraf tersebut dapat digolongkan dalam bagian A. Judul resensi, B. Identitas, C. Pendahuluan, D. Isi buku, E. Penutup. Jawaban yang benar adalah D. Paragraf menjelaskan materi yang dibahas dalam buku perawatan dan penanggulangan hama, yang termasuk bagian isi. Nomor 42. Manfaat yang dapat diambil dari buku tersebut adalah A. Tidak tahu jenis hama pada pohon anggur, B. Tahu jenis hama pada pohon anggur dan bagaimana cara mengatasinya, C. Jika pohon anggur terkena hama, cukup dibiarkan saja, D. Pohon anggur akan tumbuh subur, E. Buah anggur menjadi besar-besar. Jawaban yang benar adalah B. Paragraf memberikan informasi tentang hama dan mengatasi dengan akarisida, insektisida, dan fungisida. 1. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh, terutama tentang mimpi. 3. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4. Pembaca setelah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. Nomor 44. Pernyataan kelebihan buku ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 3 dan 5, E. 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah A, karena keduanya sama-sama membahas kelebihan buku. Nomor 46. Cermati pernyataan berikut. Semua karya sastra hakikatnya mempunyai nilai didik yang dapat diteladani pembacanya. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa A. Setiap karya sastra harus mempunyai nilai, B. Setiap karya sastra boleh diteladani, C. Setiap karya sastra membuat nilai didik yang positif, D. Setiap karya sastra mempunyai hakikat, E. Hakikat ada dalam kehidupan. Jawaban yang benar adalah C. Pernyataan menyeratkan bahwa karya sastra memiliki nilai pendidikan yang bisa diambil oleh pembaca. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya, pulas tidur. Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu. Terbenak hari-hari puluhan tahun hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Nomor 48. Sudut pandang pada kutipan novel tersebut adalah A. Orang ketiga pengamat, B. Orang pertama pelaku utama, C. Orang kedua, D. Orang ketiga serba tahu, E. Orang pertama sampingan. Jawaban yang benar adalah D. Narator menceritakan peristiwa dari luar tokoh menggunakan kata ganti Yusin. Ia anaknya. Selain itu, narator juga mengetahui perasaan dan pikiran Yusin. Oke, kelas. Nomor 50. Mereplikasi teks dapat diartikan sebagai A. Menyontek karya orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, B. Menyontoh karya sendiri untuk diperbanyak, C. Meniru sebuah karya untuk kepentingan tertentu, D. Menulis ulang sebuah teks, E. Menilai sebuah teks. Jawaban benar adalah B. Mereplikasi berasal dari kata replikasi, yang berarti menggandakan atau menyalin ulang. Sekian dari saya, terima kasih. Signing out, bye-bye.